semuanya. Terima kasih hari ini sudah hadir bersama di pertemuan Cianjur. Oke. Nah, saya harap semua Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat ya, Bapak Ibu. Yang pasti sehat terus, salam sehat buat kita semua. Ya, saya akan mulai baca Gosyo terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Ya, kunci. Kamu kalau mau lihat ini gimana? Oke. Jangan diginiin. Nah, Bacanya forum diskusi ya, Bu ya? Enggak dong, yang cabang. Yang cabang. Dina udah lupa. Pak Bu, Mamang. Yang halaman 40. Oke, ini kalian isi Gosyo kali ya Bu ya? Iya, baca semua ya Ibu Ira. Oke. Kutipan Gosyo juga Bu? Tahu Ibu Ira tuh, tanya Ibu Ira aja lah. Saya nggak bisa jawabinnya. Bu Ira, gimana Bu Ira? Ya boleh. Oke, baik. Nah, Namyoho Renge Kyo. Gosyo cabang. Surat balasan kepada Machenodono. Gosyo Sensyu halaman 1388. Latar belakang. Surat ini ditulis di Gunung Minobu pada tanggal 9 bulan 9 tahun Kenji ketiga atau 1277. Surat ini ditujukan kepada Macheno Rokuro Zaimon. Pertama, Nichiren Daishonin memuji atas kesungguhan hatinya dalam menyumbang, sekaligus memberi dorongan semangat hati, kepercayaan agar siang dan malam, pagi dan sore menyebut Daimoku dengan sungguh hati sehingga pada saat ajal pasti dapat mencapai suasana jiwa kesadaran Buddha. Isi Gosyo. Kiriman berupa 1 kanmon uang, 1 syok minyak, sehelai pakaian, dan 10 kuas untuk menulis telah diterima. Kesungguhan hati yang sedemikian mendalam dan senantiasa tidak berubah itu sukar dilukiskan dengan kata-kata. Maka saya serahkan saja kepada Sadharma Pundarika Sutra Buddha Sakyamuni atau Gohonson. Sebenarnya sudah sering disampaikan bahwa sebagai badan biasa atau penganut awam atau keluarga kepercayaan, tidak lain hanya siang dan malam, pagi dan sore menyebut Namyoho Renge Kyo dengan sungguh hati. Dan pandanglah saat akhir kehidupan. Lari mendaki gunung Myokaku dan dari puncaknya tetaplah keempat penjuru. Terlihat dunia Dharma adalah tanah Jako atau Buddha. Tanah besar berlapis lazuli dan benang kuning keemasan menjadi batas ke-8 jalan menuju nirvana. Dari langit turun ke 4 jenis bunga mandarava dan lain-lain. Di antariksa terdengar musik yang sangat merdu dan para Buddha beserta para bodhisattva dibuai angin 4 kebajikan dari Joraku Gajo. Kita pun pasti turut dalam hitungan para Buddha dan bodhisattva itu. Sadharma Pundarika Sutra sedemikian rupa unggulnya. Karena tergesa-gesa maka belum dapat disampaikan secara rinci. Tanggal 9 bulan 9 tahun Kenji ketiga 1277, salam hormat tertanda Nichiren. Tambahan, sudilah kiranya mengirimkan 10 untayan biji pohon bodhi atau mokurenju. Kutipan Gosyo. Siang dan malam, pagi dan sore menyebut Namyoho Renge Kyo dengan sungguh hati dan pandanglah saat akhir kehidupan. Keterangan. Sungguh hati di sini berarti keinginan sekejap hati kepercayaan kepada Gohonson, tidak ada yang lainnya. Yang dikatakan hati kepercayaan kepada Gohonson seharusnya sungguh-sungguh percaya tanpa sama sekali timbul keraguan atau mugi washin. Maka dalam keadaan suasana bagaimanapun, sedikit pun tidak timbul perasaan ragu-ragu. Sungguh-sungguh meneruskan hati kepercayaan kepada Gohonson. Tidak ada kesungguhan hati kepercayaan selain dari ini. Setiap hari, pagi dan sore, menyebut Namyoho Renge Kyo dengan sungguh hati dan melaksanakannya. Kalau demikian halnya, pandanglah pada saat akhir hidupnya.
Dikatakan bahwa pada saat itu tidak diragukan lagi, pasti tercapai kesadaran Buddha. Sebenarnya, pada saat ajal manusia, terjadi suatu perhitungan akhir dari seluruh karma baik dan karma buruk seumur hidupnya kali ini, merupakan satu langkah memasuki kehidupan masa akan datang. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bila saat ajal ada ichinen, kesungguhan hati, pencapaian kesadaran Buddha, masa akan datang sudah ditentukan. Maka dapat dikatakan bahwa hati kepercayaan kita sehari-hari juga merupakan persiapan sekejap perasaan jiwa pada saat menghadapi kematian. Dalam surat perihal hubungan darah, satu hal penting hidup mati, atau Shoji Itidaichi Keiichi Miyaku dikatakan, persiapkanlah, jalankanlah kekuatan hati kepercayaan yang kuat dan berkorban. Sungguh-sungguh berdoa Nam-myoho Renge Kyo untuk ichinen yang sebenarnya pada saat kematian. Jangan menginginkan di luar daripada satu hal penting, hidup dan mati dalam hubungan darah kepercayaan. Inilah hawa nafsu adalah kesadaran, hidup mati adalah nirvana. Gosho Senshu halaman 1338. Yang terpenting di sini, apa yang diwujudkan wajah saat ajal, menyatakan ichinen sebenarnya. Surat balasan kepada Myoho Amagoze mengatakan, dalam surat berita dikatakan, menyebut Myoho Renge Kyo siang dan malam. Ketika sungguh-sungguh mendekati saat akhir hidupnya, atau suami Anda, menyebut dua kata dengan suara besar. Warnanya menjadi lebih putih dan wajah juga sama sekali tidak ada cacatnya, dan lain-lain. Dalam Sadharma Pundarika Sutra dikatakan, Nyozeso Naishi Honmaku Kyoto, dan lain-lain. Dalam Mahaprajna Paramita Sastra dikatakan, pada saat ajal, orang yang terjatuh ke dalam neraka berwarna hitam. Oleh karena itu, hendaknya pertama-tama pelajarilah mengenai saat mati, kemudian baru mempelajari hal-hal lain. Dengan memikirkan berbagai ulasan dan tulisan para sarjana dan guru manusia dan ajaran suci sumber hidup, menjadikannya sebagai cermin terang waktu kematian bagi seluruh umat manusia dan perbandingan sesudah saat kematian. Oleh karena itu, sedikit pun tidak ada kegelapan atau Gosho Senshu halaman 1404. Dalam surat Ikigami Bersaudara dikatakan, sekalipun tidak terjadi apapun, bagaimanapun juga telah merupakan satu ketetapan bahwa satu kali akan mati. Jangan sampai ditertawakan orang karena berwarna buruk. Gosho Senshu halaman 1084. Surat arti sesungguhnya menegakkan kenyataan. Dengan keras memperingatkan, juga di antara murid-muridku serta lainnya, pada saat kematian, orang yang tipis hati kepercayaannya memperlihatkan wajah neraka Avicii. Waktu itu janganlah membenciku dan seterusnya. Gosho Senshu halaman 537. Dalam surat kewaspadaan hati atas saat kematian atau Rinju Yojin, Nichikan Shonin mengatakan, 3 tingkat dari sekte Zen pada saat ajalnya menyatakan kehilangan suara. Subara Kasimha dari sekte Shingon, kulitnya berwarna hitam. Zendo dari sekte Jodo berguling-guling seperti orang gila. Guru pendahulu sekte yang lain juga seperti itu. Maka orang harus mengetahui maknanya bahwa hal itu diteruskan pada murid mereka. Guru bagaikan jarum, murid dan penganut bagaikan benang. Orang-orang itu pada akhir hidup kali ini masuk ke neraka Avicii dan lain-lain. Di sini dikatakan bahwa rupa guru dari ajaran sesat menyatakan wajah terjatuh ke neraka. Oleh karena itu, ikutilah bimbingan Nichiren Daishonin. Tidak ada kesungguhan hati yang lain selain menyebut Nam-myoho Renge Kyo dan melaksanakannya siang dan malam. Pada saat ajal dapat menyebut Nam-myoho Renge Kyo dengan keyakinan mutlak terhadap karunia kebajikan Gohonson, serta dapat meninggal dengan tenang. Kalau demikian, dalam surat ini dikatakan sebagai lari mendekati gunung Myokaku dari puncaknya, pandanglah keempat penjuru, pasti dapat memasuki suasana jiwa pencapaian kesadaran Buddha. Ya, silakan. Sekian, terima kasih. Silakan mungkin untuk Bapak, Ibu,
Atau mungkin Ibu penceramah terlebih dahulu, Bu? Gimana Ibu Ira? Siapa dulu yang mau ngomong? Ya udah biasa juga, ya udah kamu lah. Ini kan Ya, gosoknya silakan baru Bu Seni. sekali. Kalau ceramah gosok kan udah berkali-kali, ini kan baru sekali. Iya. Namyo Horeng Gekyo. Selamat malam pada Ibu Ira, Ibu Cenlan, Ibu Mar, Ibu Hani, ibu-ibu yang lain ya, satu-satu kebanyakan manggilinnya. Jadi Bapak ya, Pak Letemea ya, selamat malam Pak. Semuanya lah, satu-satu kan agak sedikit. Memang kita belajar ya, saya juga tahap belajar juga untuk benar-benar menyampaikan kata-kata Buddha. Memang di sini kita diajarkan, maksudnya kita belajar dan diajarkan untuk mengerti tentang bukannya tentang kehidupan aja gitu. Kalau misalkan tentang hidup kan kita juga udah tahu gitu ya. Tapi di sini tentang hal kematian gitu ya. Maka jadi sebelum kita belajar yang lain, katanya dia bilang gitu seperti itu. Jadi kita harus belajar tentang kematian. Gimana gitu ya mati kitanya gitu ya. Dan saat ini gitu ya, sekarang ini gitu ya, kita masih bisa menjalankan hati kepercayaan kepada hukum Sadharma Pundarika Sutra, dan juga kita belajar gitu ya, gosyo gitu dari Buddha Nichiren Daishonin untuk kita bisa menyadari dan juga kita bisa mengerti tentang mati kita seperti apa gitu ya. Kalau misalkan mati kita nantinya kayak gimana, itu jangan salahin Buddha ya, jangan salahkan Buddha Nichiren gitu ya. Maka kita terus diajar, terus kita belajar dan belajar gitu ya, seperti itu gitu ya. Memang benar-benar kadang kalau dimisahkan orang-orang yang zaman dulu, jangankan orang zaman dulu deh ya, yang nggak mengerti hukum sadharma gitu ya. Saya sendiri aja juga merasa kalau dimisahkan dengar tentang mati aja gitu, punya perasaan takut ya pasti ada gitu ya. Tapi dengan kita belajar gitu ya, dengan belajar, dan saat ini gitu ya, saat ini kita masih bisa ada kesempatan untuk menyampaikan kata-kata Buddha. Memang ini bukannya kata-kata saya, tapi kata-kata Buddha karena belajar gitu ya. Seperti itu, kalau dimisahkan saya juga nggak belajar juga mungkin saya nggak bisa mengerti gitu ya tentang mati itu gimana gitu ya, tentang menjalankan hati kepercayaan yang kepada hukum Sadharma Pundarika yang sesungguhnya seperti apa gitu ya. Kan orang selalu menanyakan, sungguh hatinya seperti apa sih gitu kan, selalu nanyain. Kayaknya kita udah menjalankan hati kepercayaan, kayaknya udah sungguh hati, tapi kok kenapa seperti ini gitu ya, masih hidupnya masih susah, masih banyak kesulitan seperti itu gitu ya. Memang kalau dimisahkan di sini dikatakan kita kan tidak ada 3 karma gitu ya, karma lampau, karma sekarang, dan akan datang ya, seperti itu. Coba kalau dimisahkan kita nggak ada karma lampau atau sekarang gitu ya, kalau dimisahkan kita mau lihat karma yang kemarin gitu ya, kita lihat sekarang gitu ya. Kalau dimisahkan mau yang akan datang, kita juga lihat sekarang yang harus kita jalaninya seperti apa gitu ya. Seperti itu kayak seperti ini ya, apa sih emang di sini kan dibilang surat balasan kepada Matsuno Dono ya. Di sini dikatakan memang pertama-tama memang di dalam isi gosyonya dikatakan bahwa Matsuno Dono ini Buddha Nichiren Daishonin memuji atas kesungguhan hati ya, atau dalam menyumbang gitu ya. Di sini dikatakan menyumbang sekaligus memberi dorongan semangat hati kepercayaan agar siang dan malam kita menyebut Nami Horeng Gekyo ya. Jadi Nichiren Daishonin memberi dorongan kepada Matsuno Dono gitu ya, untuk benar-benar bisa menjalankan hati kepercayaan. Bukannya hanya kepada Matsuno Dono aja. Sebenarnya kita semua anggota gitu ya dikasih bimbingan, kasih dorongan semangat untuk kita tuh dalam keadaan yang seperti apa, yang bagaimanapun gitu ya, kita harus menyebut Namyo Horeng Gekyo, kita menjalankan Gongyo. Memang kan di sini dibilang siang, malam, pagi, dan sore ya. Pada dasarnya kita kan Gongyo cuma pagi dan sore gitu, atau malam ya, seperti itu gitu ya. Tapi di sini di siang malam itu ya
apa adalah satu tambahan gitu ya. Tambahannya apa? Bukannya gonggyo ya, tapi tambahannya itu adalah demoku gitu ya. Kalau misalkan kita ada kesempatan bisa demoku, kita demoku gitu ya. Kalau misalkan ya belum sempat ya mungkin ntar lagi gitu ya, seperti itu. Jadi ada 4 kali ya, di sini dikatakan 4 kali, siang, malam, pagi, sore gitu ya, untuk benar-benar bisa menjalankan gonggyo demoku. Demokunya itu ditambah gitu ya, untuk bisa lebih memperkuat hati kepercayaan kita kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo. Memang kita juga semua mungkin merasakan kalau misalkan tanpa ada demoku, tanpa ada kita menjalankan, dan tanpa juga kita ketemu hukum Nam-myoho Renge Kyo ini, juga nggak tahu kehidupan seperti ini di zaman saat ini gitu ya. Kalau misalkan tanpa ada Gohonson, saya juga merasakan nggak tahu seperti apa hidup kita gitu ya. Itu yang dirasakan, yang saya rasakan gitu ya. Begitu banyaknya bimbingan dari Buddha Nichiren Daishonin dan dorongan-dorongan memang di sini ditujukan ke seseorang, tapi pada dasarnya adalah ke semua umat gitu ya, untuk kita tuh benar-benar bisa gitu ya memahami tentang ajaran hukum dari Nam-myoho Renge Kyo ini gitu ya, tentang mati gitu ya. Kalau misalkan memang kan dibilang kalau saat ajal kita nanti seperti apa gitu ya, itu memang saya juga sering mengatakan, kenapa orang saat ajal gitu ya, saat ajal itu kan dia mengulang cerita gitu. Kalau misalkan kita punya shinjin tipis gitu ya, punya shinjinnya ada keraguan-raguan gitu ya, dalam kondisi sakit. Memang kalau orang dalam kondisi sakit ya, orang suruh apa aja juga pasti dia mau, pasti mau gitu ya. Disuruh sebut Nam-myoho, maksudnya disuruh sembayang yang lain juga. Yang penting dia punya pemikiran yang penting baik gitu ya. Nggak jadi masalah, kita tinggalin Gohonson juga nggak jadi masalah. Dia punya pemikiran seperti itu gitu ya. Apa pada dasarnya apa? Dari diri kita sendiri yang tiap hari kita menjalanin gitu ya, menjalanin hati kepercayaan. Ada sedikit dalam keadaan kesulitan, kita ada sedikit timbul ragu-ragu. Nah, kayaknya kita nggak cocok nih sama Gohonson. Kayaknya kok kita semakin menjalankan hati kepercayaan udah sekian tahun shinjin gitu ya, udah sekian tahun shinjin kok bisa penyakit seperti itu gitu ya, penyakitnya yang parah gitu ya. Akhirnya disuruh bisa juga anak beda agama gitu ya, beda keyakinan gitu, beda ininya gitu ya, seperti itu. Akhirnya dibilangin sama anak, udah deh mah katanya gitu ya, kalau misalkan udah sembahyang begitu sekian tahun begitu, akhirnya bisa kena penyakit juga, dia bilang udah pindah aja gitu ya, karena kondisi kita keadaan sakit, rasanya karena kita apa? Karena kepercayaannya lemah. Itu kan cuman anak atau orang lain, cuman jodoh gitu ya, cuman jodoh. Kita sendiri yang memanggil. Karena apa? Karena pada dasarnya kita sendiri yang memanggil jodoh itu untuk kita tuh karena nggak yakin kepada kekuatan hukum Nam-myoho Renge Kyo, jadinya kita beralih gitu ya kepada agama yang lain gitu ya. Kalau misalkan kita pindah agama yang lain, belum tentu gitu ya. Memang mungkin kemungkinan itu baiknya bukan karena dari agama ini, tapi kita yang udah menjalankan sebelumnya sekian tahun itu, akibat yang kita udah buat itu mateng, akhirnya kita bisa sembuh. Padahal ya mungkin sepertinya ya di agama itu gitu ya, pada dasarnya sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kita harus bisa menghayati gitu, dan juga kita harus bisa belajar. Kenapa kita suruh ikut pertemuan gitu ya, bukannya disuruh ya, kita mau ikut pertemuan. Sebenarnya pertemuan Gonggyo Demoku itu adalah bukannya diwajibkan, tapi itu adalah satu kebutuhan untuk kita memperkuat hati kepercayaan kita sampai akhir hayat. Kan dibilang kalau misalkan menerima adalah mudah, tapi untuk mempertahankan hati kepercayaan sampai akhir hayat itu begitu sulit. Banyak tantangan dan banyak rintangan gitu ya, banyak liku-likunya. Di situ kita bisa nggak tetap mempertahankan walaupun dalam keadaan yang begitu sulit, yang begitu menderita gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kita terus mau menjalankan hati kepercayaan, benar-benar sungguh hati gitu ya, sampai akhir hayat, di situ
Buddha juga udah menjanjikan pasti bisa mencapai kesadaran Buddha gitu ya. Jadi jangan berpikir kita, oh iya dimisahkan kita pindah agama juga nggak apa-apa kok, kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Kalau dimisahkan kayak Pak Suhadi selalu cerita gitu, dia bilang dia udah pulangin Gohonson, Gohonsonnya diituin dibakar sama pendeta, pun pendetanya nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu gitu ya. Tapi memang di situ kan selalu mempunyai karma, mempunyai nasib gitu ya, seperti masing-masing itu semua juga mempunyai karma dan punya nasib gitu ya. Kalau misalkan kadang saya juga berpikir, aduh kayaknya dia enak lu jalaninnya gitu ya, seperti jalaninnya biasa-biasa aja, rasanya kita udah jalanin kayak yang sesungguhnya, tapi nyatanya kok belum ada bukti gitu ya. Padahal kan kita mempunyai karma, kita kan mempunyai karma nasib gitu ya. Mungkin karma dia bukannya mungkin, itu pasti karma kita lebih jelek gitu ya, lebih nggak bagus. Kita berjodoh dengan hukum Nam-myoho Renge Kyo untuk kita bisa membuktikan Gohonson punya kekuatan. Kalau misalkan kita menjalankan hati kepercayaan kepada hukum dari Sadharma Pundarika Sutra ini, kalau misalkan kita nggak bisa menjalankan gitu ya, nggak bisa menjalankan juga kita nggak tahu gitu, kita nggak bisa membuktikan dong Gohonson punya kekuatan. Kenapa kita bisa ada kesulitan, kenapa kita bisa ada sakit gitu ya. Dengan adanya sakit di situ kita harus memaknainya apa gitu ya. Kalau kita bisa memaknainya dengan adanya kita sakit untuk kita bisa membuktikan Gohonson punya kekuatan gitu ya. Di situ lebih meningkat hati kepercayaan kita. Tapi kalau misalkan kita memaknai kok kenapa kita udah sinjin sekian tahun tapi masih sakit, itu beda lagi gitu ya memaknainya gitu ya. Maka kita harus terus belajar gitu ya. Dengan belajar baru kita bisa memahami gitu ya. Nanti saat kita mati gimana gitu ya, kan kita nggak tahu, kita udah mati baru ketahuan tuh sifat asli kita gitu ya, karma kita gitu. Di situ baru kelihatan kita menjalanin hati kepercayaan dengan sungguh hati atau tidak, itu baru kelihatan. Kalau misalkan sekarang saya bisa maksudnya nggak bisa lihat nantinya kayak gimana, kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Terus kalau misalkan ada orang yang udah saat ajal titik penghabisan gitu, padahal udah menjalankan hati kepercayaan sekian tahun, toto dia meninggalkan gitu ya, nanti akan datangnya juga nggak akan tahu. Kita bisa juga berjodoh lagi dengan hukum Nam-myoho Renge Kyo, tapi mungkin itu melalui tambur beracun. Tapi kalau misalkan kita sampai saat ajal kita masih tetap mempertahankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra, itu pasti bisa mencapai kesadaran Buddha gitu ya. Maka kita terus gitu ya menjalankan hati kepercayaan. Kita juga harus mendengar kata-kata Buddha, terus aja ikutin pertemuan-pertemuan gitu ya. Ini udah berapa 1 bulan ini ikutin keliling kota sama ibu Mat tuh, kayak Hongnyo juga ibu apa ya, begitu rajin, begitu semangat mau ikutin pertemuan gitu ya. Semua mau apa sih sebenarnya ya, bukannya kita mau ikut pertemuan, tapi yang saya rasa mau belajar. Dengan belajar jadi baru kita bisa memahami kenapa kita bisa sulit, kenapa kita bisa sakit. Itu adalah bukannya karena Gohonson nggak cocok sama kita, tapi sebenarnya kita sendiri yang ada keraguan-raguan gitu ya, ragu-ragu kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo. Kan di sini juga di dalam kutipan Gosho-nya dikatakan siang malam pagi sore menyebut Nam-myoho Renge Kyo dengan sungguh hati dan pandanglah saat akhir kehidupan kita dilihat seperti itu gitu ya. Terus di sini dibilang sungguh-sungguh hati, kan saya juga tadi katakan orang selalu menanyakan sungguh hati yang seperti apa sih gitu ya. Di sini dikatakan jadi sungguh hati di sini berarti keinginan sekejap hati kepercayaan kepada Gohonson, tidak ada yang lain. Jadi kita walaupun dalam keadaan gimana, kita nggak ada punya pemikiran oh ada agama lagi yang lebih baik gitu, nggak ada. Jangan punya pemikiran sebegitu. Gohonson adalah yang nomor 1 gitu ya, maksudnya yang tepat waktu dan tepat guna untuk saat ini kita jalanin gitu ya. Nggak ada agama yang lain yang lebih baik lagi daripada hukum Nam-myoho Renge Kyo ya. Di sini dikatakan seperti itu. Yang dikatakan hati kepercayaan, jadi tanpa sama sekali timbul keraguan. Jadi kita nggak boleh punya keraguan-raguan tentang hukum Nam-myoho Renge
Gekyo ini. Memang kadang sekejap perasaan itu pasti ada gitu ya, kalau misalkan dalam keadaan kita sulit, dalam keadaan kita seperti apa, memang suka punya perasaan, ada keraguan gitu. Tapi dengan kita adanya belajar gitu ya, dengan adanya ikut pertemuan, oh iya kita sadar lagi bahwa kita nggak boleh ragu-ragu tentang kekuatan, tentang Gohonson ini gitu ya, seperti itu gitu. Jadi maka dalam keadaan suasana bagaimanapun sedikit pun tidak timbul perasaan ragu-ragu. Sungguh-sungguh meneruskan hati kepercayaan kepada Gohonson, tidak ada kesungguhan hati kepercayaan selain dari itu setiap hari pagi dan sore. Selain dari itu setiap hari pagi sore menyebut Nam-myoho Renge Kyo dengan sungguh hati dan melaksanakan. Kalau demikian halnya, pandanglah pada saat akhir kehidupan, dikatakan di sini dikatakan pada saat itu tidak diragukan lagi, pasti kan dikatakan kalau misalkan kita nggak ada keraguan-raguan lagi, pasti itu akan kita bisa mencapai kesadaran Buddha di akhir nanti di kehidupan yang akan datang. Itu udah dipastikan gitu ya, bukan dijanjiin lagi, tapi udah dipastiin bahwa kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Tapi kalau misalkan saat ajal kita terus meninggalkan, nggak udah lagi sembahyangnya di agama yang lain, nggak tahu, itu nggak akan mungkin bisa gitu ya, seperti itu gitu ya. Maka kita terus harus ada ichinen, bahwa kita harus tetap mempertahankan walaupun dalam keadaan susah, senang gitu ya, harus kita terus mempertahankan hati kepercayaan. Memang nggak gampang. Kalau misalkan kita belum merasakan sulit, belum ngerasain susahnya seperti apa, penderitaannya seperti apa, masih bisa ngomong. Tapi udah kena di diri kita sendiri. Di situ ya tergantung juga gitu ya, apapun yang kita jalanin gitu ya. Kadang juga orang pertemuan gitu ya, pertemuan hanya dengar pertemuan. Tapi untuk menerapkan di dalam kehidupannya itu nggak gampang gitu ya, nggak benar-benar nggak gampang gitu ya. Seperti itu banyak kok orang yang kalau dimisahkan, iya lu udah jalanin sekian tahun kok begini, kok mati, kok seperti ini, ya banyak tanya, banyak macam-macam gitu ya. Pada dasarnya adalah tergantung kita sendiri nih, kan orang-orang itu adalah satu jodoh yang menarik kita. Kan dikatakan di dalam Gosho Gosho juga kan dikatakan itu adalah ki buruk apa ki baik gitu ya. Kalau misalkan ki yang baik pasti memberi semangat kepada orang yang mau menjalankan. Tapi kalau misalkan ki buruk itu adalah menarik kita yang mau menjalankan hati kepercayaan gitu ya. Jadi apapun tergantung dari diri kita sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi memang di sini jadi kita harus bersiap-siaplah, jalankan kekuatan hati kepercayaan yang kuat dan berkorban. Sungguh-sungguh berdoa Nam-myoho Renge Kyo untuk ichinen yang sebenarnya saat kematian. Jangan menginginkan di luar daripada satu hal penting ya. Di sini dikatakan hidup dan mati dalam hubungan darah kepercayaan, itulah hawa nafsu adalah kesadaran ya, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi hidup mati adalah nirvana gitu, seperti itu. Jadi kita hidup mati adalah sadar gitu ya, seperti itu. Jadi di sini juga dibilang yang terpenting di sini apa yang diwujudkan wajah saat ajal menyatakan ichinen yang sebenarnya gitu ya. Kan saat ajal kita ketahuan ya, waktu mungkin ichinen kita lagi kayak gimana, mungkin marah, mungkin apa, itu kelihatan. Tapi kita sendiri kan udah nggak bisa lihat muka kita sendiri. Kalau misalkan sekarang kita bisa lihat lagi marah, coba kita ngaca mukanya seperti apa gitu ya, kita bisa lihat. Tapi bisa menyadari gitu ya, oh nggak boleh marah ya gitu ya, muka kita jelek gitu ya. Tapi kalau udah mati muka kita seperti hitam kayak gimana ya, kita udah nggak bisa lihat. Tapi di sini dikatakan jangan sampai kita udah menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra, jangan sampai saat kita meninggal itu diketahuin orang gitu ya, diketahuin orang karena kita mungkin matinya nakutin gitu ya, matanya melotot gitu ya, seperti itu gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi dari saat sekarang kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu saat ajal saya kapan gitu ya, saya juga nggak tahu, kan semua orang juga nggak tahu, hanya Buddha yang tahu saat ajalnya. Kayak Buddha Shakyamuni kan dia berapa hari lagi mau meninggal dia tahu gitu ya, tapi kita kan nggak tahu gitu ya. Yang terpenting itu adalah saat ajal adalah sekarang.
Jadi jangan kita menunda apapun, menunda gitu ya. Besok aja lah, besok pertemuan besok lagi juga masih ada, besok lagi juga masih ada. Ya besok belum tentu masih kita masih bisa nggak gitu ya. Kalau misalkan kita masih bisa, ya yes oke gitu ya. Tapi kalau misalkan besok kita udah tahu-tahu udah nggak ada, ya kita udah nggak bisa lagi. Pernah juga seperti itu. Kayak lagi ini kan kita kalau misalkan berapa tahun yang lalu kalau misalkan kita pergi kenshu keluar daerah itu bisa berapa kali kan, bisa 2 kali setahun, bisa berapa gitu. Terus ada anggota saya bilang begini, saya tahun ini yang ini mah saya nggak mau pergi dulu, nanti aja yang kedua yang lainnya gitu ya. Terus saya bilang yang penting sekarang gitu ya. Yang penting sekarang, besok mah nanti urusannya besok lagi gitu. Bisa atau nggak bisa, yang terpenting sekarang, saya bilang begitu. Yang penting sekarang ini kita bisa, kita jalanin. Nggak bisa ya udah gitu ya. Terus dia bilang enggak, nanti aja gitu ya. Saya bilang kita nggak tahu kan kapan gitu. Bener loh. Ini nggak bisa, itu juga nggak bisa. Toto bukannya mendadak sih, memang kan segala sesuatu apapun itu bukan dadakan gitu ya, memang ada sebab-sebabnya gitu ya, seperti itu. Tahu-tahu nggak sampai juga, dua-duanya juga nggak sampai, tonya dia bangun pagi kaget gitu ya, bangun pagi kaget, kesiangan biasa kan kita suka kaget gitu, udah kaget gitu dia langsung nggak sadar, udah nggak sadar, akhirnya sampai benar-benar meninggal juga udah nggak sadar, seperti itu gitu ya. Ya jadinya udah nggak bisa, dua ini nggak pergi, nggak ini juga nggak pergi. Maka gitu saya selalu mengingatkan gitu ya, kayak saya juga sendiri merasakan apapun gitu ya, kalau misalkan mau pergi, mau ikut pertemuan, yang penting sekarang dulu, saya bisa jalanin nggak, saya bisa nggak ikut pertemuan gitu ya, sekarang bisa, besok pasti bisa gitu ya kan, karena sekarang kita udah lewatin nih ya gitu ya, tapi kan juga besok nggak tahu juga gimana gitu ya, maka kita apapun harus berusaha, jangan menunda gitu ya, jangan menunda. Biasa saya juga begitu orangnya, besok aja, besok masih ada waktu gitu, besok masih ada waktu gitu, selalu begitu kan. Tapi kita sekarang dibilang gitu ya, bahwa saat ajal adalah sekarang. Bukannya mau nggak mau ya, itu harus kita menjalankan. Jangan sampai kita nanti meninggal itu bisa jadi nggak ditertawakan orang, jangan sampai seperti itu gitu ya. Maka saya juga berusaha untuk menyampaikan kata-kata Buddha, gimana untuk benar-benar bisa semua anggota bisa bukannya mau mendengar saya ceramah, bukan, tapi saya mau semua juga ikut pertemuan tuh mau dengar kata-kata Buddha. Untuk apa? Untuk kita juga sama bahagia gitu ya, bisa menerima karma gitu ya, di situ bisa ada kekuatan gitu ya. Kalau tanpa ada demoku, saya juga merasakan tanpa ada demoku nggak ada kekuatan, rasanya ya gimana gitu ya, nggak bisa tidur gitu, kepikir gitu ya. Tapi dengan ada demoku ya memang nggak bisa langsung hilang begitu aja ya, enggak gitu ya, bertahap gitu ya. Tapi benar-benar tuh bisa tenang gitu ya, jiwanya tenang kan. Kita ada 4 keinian ya, bebas, suci, tenang, terus kuat ya, seperti itu gitu ya. Jadi kita punya badan juga kuat gitu ya, bebas gitu ya, tenang gitu ya, seperti itu. Maka di sini juga dibilang dikatakan tidak ada kesungguhan hati yang lain selain hanya menyebut Nam-myoho Renge Kyo dan melaksanakan siang dan malam. Pada saat ada dapat menyebut Nam-myoho Renge Kyo dengan keyakinan mutlak terhadap karunia kebajikan Gohonson serta dapat meninggal dengan tenang. Kalau demikian, dalam surat ini dikatakan sebagai lari mendaki gunung Myokaku dari puncaknya, pandanglah keempat penjuru, pasti dapat memasuki suasana jiwa Buddha, mencapai kesadaran Buddha. Jadi memang kita juga nggak bisa lihat orang yang kita sih maunya begitu ya, dalam keadaan kita mau meninggal, kita lagi demoku gitu ya, maunya seperti itu. Tapi bisa nggak gitu ya seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kita mau ya Pak, bukannya mungkin, pasti bisa gitu ya. Kayak misalkan kadang-kadang ada orang yang saya lihat anggota yang Gajah Mada gitu ya, dia kelihatannya sinjinnya seperti itu loh, padahal pertemuan sebelah aja gitu, dia datangnya jam 8 gitu ya, jam 8 gitu. Tapi memang kan setiap orang kan ada sisi baik dan ada sisi buruk. Orang yang baik
pun ada keburukannya. Orang yang buruk juga ada kebaikannya gitu ya. Jadi kita jangan melihat satu sisi seperti itu gitu. Tapi dia tuh setiap pulang kerja padahal udah umurnya udah berapa 70-an kayak gitu, dia masih bisa kerja gitu ya. Dia naik bus gitu. Naik bus udah gitu waktu masih belum pandemi kan ada demoku ya, demoku Senin Kemis apa Selasa Kemis dah ya, pokoknya antara Selasa Kemis kalau nggak salah, apa Senin Kemis saya juga lupa. Terus udah kayak gitu ya, dia selalu hadir loh, selalu datang walaupun dia mungkin capek gitu ya, mungkin capek dia tetap demoku. Saat ajal dia bener-bener dia lagi demoku gitu ya, kita kan mau seperti itu gitu ya. Jadi kita jangan melihat sisi dia punya penampilan gitu ya, kayaknya dia jalanin sinjinnya kayaknya biasa aja gitu ya, nggak bergebu gitu ya. Tapi nyatanya saat ajalnya itu kelihatan gitu ya, seperti itu. Maka dengan kita belajar dari ajaran untuk cabang ini, untuk Marcenodono yang begitu dia juga mau menyumbang gitu ya, dan juga dalam dalam keadaan dia sakit pun dia masih mau nyebut Namyo Horenge Kyo gitu ya. Seperti itu akhirnya juga Buddha Nichiren Daishonin begitu memuji, akhirnya dia juga meninggal. Saat dia meninggal itu dia masih bisa menyebut Namyo Horenge Kyo dengan lantang ya 2 kali. Seperti itu kita juga berusaha kan mau gitu ya, nanti saat kita meninggal kita masih bisa menyebut Namyo Horenge Kyo. Itu aja yang saya dapat. Sekian, terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Ibu. Tadi ceramahnya bagus banget ya. Ada poin-poin nih. Bagi saya ada yang ngena nih. Kayak poin bahwa kita tuh nggak boleh ragu sama kekuatan Gohonson. Yang mungkin perlu kita ingat ya, kekuatan Gohonson itu bukan di luar, sebenarnya gimana kita mewujudkan kekuatan dalam diri gitu kan. Nah, cuman mungkin sedikit pertanyaan ya dari saya ya. Bahwa saya punya kecenderungan sifat jiwa itu suka ragu-ragu. Apa-apa itu suka ragu-ragu gitu. Terus saya suka curhat sama mama. Terus mama bilang, wah kamu belum jadi Buddha nih, makanya suka ragu-ragu gitu. Mungkin mungkin nanti bisa dibantu dijelaskan oleh ibu-ibu dan Maduta yang lain gitu. Mungkin sebelum kita beralih ke Ibu Dharma Duta selanjutnya, itu Ibu Hani dan Ibu Aheng, ada Bu Ira juga, ada Bapak Ibu Dharma Duta lain juga di sini. Saya mau menyapa yang hadir di sini. Ada Oma Chow Hong Ni. Halo Ibu. Ibu udah lama ini. Biasanya suka ketemu pas Kensyu. Ada Pak Letemea, ada Pak Kikin, ada Ibu Mar, gitu. Ada Ibu Norin, ada Ibu Liu Alfa, dan masih banyak yang lain. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, ada mungkin Bapak Ibu yang mau cerita atau mungkin mau nanya, silakan. Kasih Ibu Aheng aja dulu, nanti dia ketinggalan lagi. Kasih Ibu Aheng dulu ya. Baik, kalau gitu saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bu Aheng. Silakan Ibu. Mic-nya masih ditutup Bu. Iya, mic-nya masih ditutup Bu. Nggak bisa lagi. Iya, kalau dari tombol merah itu yang ketiga Bu. Nggak ada silas ya, Ten. Silas nggak ada. Terus saya lagi panggil Lasnya nih. Las, bantu Ibu dong Las, buka itunya mic-nya Las. Ya, thank you ya. Oh ya. Udah. Oh, Ibunya kayaknya left. Keluar ya. Mungkin lagi diituin kali.
Salah pencet, soalnya salah Kalau pencet. pencet ya. Iya, kayaknya salah pencet. Tunggu sebentar deh. Iya Bu, silakan Bu, udah dibuka. Udah tuh udah dibuka ya. Ada itunya, ada pakarnya sekarang. Bu Hani mana Bu Hani? Udah Halo, Ibu Hani dulu, udah Ibu telan Suka dulu. dulu. Bu Hani dulu. Ya. Katanya Ibu Ira. Ibu Biasa. Ira banget ke Ibu Aheng, tak Ya, ketinggalan. main dulu, jangan ketinggalan. Nanti Ibu Hani makan panjang. Ya, Bu Hani dulu. Bu Hani kan panjang, ya. Enggak, Ya. enggak panjang-panjang kali ini gosipnya kependek. Tapi ceramahnya biasanya banyak, cukup bagus. Nanti Ibu Hani tanya jawab. Ya, Ibu Aheng dulu dah. Ibu Aheng. Ibu Sri, ayo. Tanyaan tuh ragu-ragu. Jangan dulu dong, saya belum persiapan nih, aduh. Ibu yang dapat aja apa? Nggak usah tanya jawab. Yang jawab nanti Ibu Hani. Tenang aja ya Bu Hani ya. Yang menang kalau Tenang aja Ibu Ira. Iya Bu, sepatah kata dari Bu Aheng tuh selalu Bermanfaat. dicerahkan Bu. bisa aja ya. Nah, sekarang gini deh, saya bicara sedikit lagi ya. Saya mengenai tentang gini, kalau saya lihat ya, memang orang tuh tidak luput akan meninggal ya. Nah, tapi itu saya rasakan bagaimanapun semasa kita hidup, itu harusnya kita membuat satu karma baik. Apalagi kita udah punya Gohonson ya, nggak mungkin kita membuat satu karma buruk yang saya rasakan di situ. Ya, tiap hari kita Gongyo Daimoku ya, tapi tanpa sadar kadang-kadang juga ketemu jodohnya. Ya, misalnya kita bisa marah benci orang. Kalau udah marah, udah benci, bukan main perasaan jiwanya tuh bagaimana kayak orang tuh, aduh kalau bisa gue gitu bergetar sama begitu ya. Nah itu sebenarnya itu perasaan jiwa kita sebenarnya. Dalam hidup kita, saya rasa nggak mungkin kita ketemu jodoh yang sempurna. Pasti kita bisa ketemu, bukan nggak ketemu. Nah, tapi bagaimana kita sudah ada Gohonson, itu kita jalankan. Kita sudah jalankan. Mungkin kata-kata Buddha itu selalu ada di hati kita, ya. Bagaimanapun ada di hati kita, itu rasanya. Bagaimanapun kita bisa melalui Gohonson ini, melalui pelajaran kita, melalui kita pertemuan, kita akan bisa merubah nasib kita, bisa berubah hati kepercayaan kita. Bagaimana awalnya kita sendiri, misalnya di keadaan buruk, tahu-tahunya kita ada Gohonson dalam perasaan saya sendiri merasakan. Saya sendiri merasakan selama saya menjalankan hati kepercayaan saya merasakan di situ saya dapat banyak untuk saya berubah nasib. Bagaimana saya bisa berubah nasib itu lewat Gohonson. Itu yang saya percaya pada Gohonson. Sehingga saya jalankan apapun adanya itu saya dapat mengubah semua dari hidup saya mulai berubah. Dari sifat saya, dari keadaan saya, bagaimanapun itu saya rasakan kalau kita menjalankan itu pasti ada satu perubahan. Ya, bukan ibu-ibu semua, bapak-bapak. Saya pasti itu semua. Yang penting kita jalankan. Kedengaran nggak sih? Dengar. Jelas Bu, jelas. Dengar, jelas. Terima kasih dengeran. Terima kasih kalau Tenang aja, tenang. Nah, kalau kita rasakan ya itu dalam hati kepercayaan kita menjalankan, selama kita menjalankan pasti kita tuh ada perubahan. Ya, saya yakin karena kenapa? Saya sendiri mengalami. Sampai saat ajal suami saya juga itu saya merasakan bagaimana karena hati kepercayaan suami saya itu bukan main sungguh-sungguh ya. Dari pertama terima Gohonson sampai akhir hayat beliau itu ya. Semua dia tiap kali dia jalankan ya. Sampai saya juga merasakan terharu gitu ya, nggak sangka tuh dia mau jalankan ya, itu yang saya rasa benar-benar itu.
Nah, pada saat ajal beliau itu, saya juga melihat wajahnya itu bagaimana. Saya rasa banyak anggota juga yang melihat dengan saya aja. Nah, bagaimana wajah beliau itu saya rasa semua juga lihat keadaannya. Ya, begitu uh, bagusnya wajahnya, begitu bagus yang datang melayatnya. Itu sebenarnya itu kurnia dari Gonson sebenarnya. Ya, tanpa ada Gonson kita menjalankan nggak mungkin bisa sedemikian rupa. Itu yang saya rasakan. Ya, tentunya kita juga dapat belajar dari pelajaran kita. Memang saat ajal adalah sekarang. Nah, tapi saat ajal adalah sekarang itu bagaimana kita merasakan, bagaimana kita menjalankan hati kita sehingga kita dapat wajah yang uh, meninggal itu udah serem, ya dilihat orang tuh enak gitu ya. Nah ini sebenarnya kita juga masuk di situ, saya rasakan juga bagaimana kita melihat seseorang dengan wajah beliau waktu saat meninggal itu memang sedih sekali ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan, kalau kita lihat wajah kita, kalau saat meninggal itu bagaimana kita nilai sendiri, kita nilai sendiri dan kita juga memberi orang menilainya. Yaitu, memang kalau kita rasakan saat meninggal itu wajahnya bagaimana? Tentunya kan kata dulu kan ada orang warnanya hitam loh, atau warnanya apalah. Ini sebenarnya memang terjadi juga, ada juga yang sedemikian rupa. Ya, contohnya. Nah, kalau katanya nih, kalau orang itu meninggalnya ada kan mukanya hitam, ya. Kan mana ada apa tuh namanya kelihatannya gelap hitam gitu ya. Nah ini berarti kalau kita dinilai dari hati dari kepercayaan kita itu dari Johansson itu pasti mereka tuh pada masa hidupnya itu penuh marah benci. Itu yang saya rasakan. Kan ada orang kan maunya marah. Nah, tadi juga saya baru dengar ya dari teman saya ini ya lagi cerita tentang saya bilang, kok suami kamu kok nggak pernah keluar jalan-jalan sama kamu, saya bilang gitu ya. Nah, terus dia cerita, wah bagaimana mau jalan-jalan sama saya, dia kalau ngeliat saya udah kayak musuh katanya. Tiap hari itu cuma marahin saya terus. Padahal saya tiap hari udah usaha kasih bikinan makanan kepada dia, tapi dia selalu ada aja ngomel katanya. Sampai anjing-anjing saya juga tahu kalau dia lagi ngomel, ciut mukanya katanya, dia bilang begitu sama saya. Wah ini benar-benar. Kalau kita lihat sedemikian rupa, itu kalau orang sedemikian rupa, kalau pada saat dia meninggal, itu pasti wajahnya menjadi hitam. Karena kenapa? Dia tuh keadaan selalu di neraka. Ya, marah benci, itu pasti dia sedemikian rupa. Nah, ada lagi katanya, itu kan baru hitam loh. Terus ada lagi katanya, kalau warnanya biru, kan ada juga orang yang meninggal warnanya biru ya. Nah, ini namanya apa? Dunia kelaparan katanya. Serakah, selalu tidak puas. Adakah orang sedemikian ibu, bapak? Ada kan? Ya, selalu maunya dapat banyak. Baru dapat sedikit kurang. Ya, misalnya berusaha dapat banyak, nggak mau dapatnya sedikit, nggak puas. Selalu mau banyak. Nah, tapi dalam perjalanan mau banyak ini, apakah bisa dengan betul-betul mereka jalankan dapat kata ini? Nah, tapi bukan juga, ada orang berusaha bagaimanapun, yang penting duit di tangan kita gitu ya. Nah, meskipun duit itu nggak tahu dari mana, tapi yang penting duit itu ada di tangan kita. Itu yang saya rasakan. Itu menjadikan kita apa? Pada saat meninggal itu wajahnya menjadi biru katanya, ya, selalu tidak puas. Ada dikasih begini masih kurang puas, dikasih begitu masih kurang puas. Itu ya, kalau kita sudah tahu bahwa kita nantinya bagaimana, itu kita lihatlah pada saat kita hidup gitu ya, katakan ya. Nah terus ada lagi yang katanya marah.
marah. Itu kalau orang yang sering marah itu, ya tadi baru saya dapat dari teman saya itu suaminya selalu marah katanya. Ya, kalau selalu marah itu ada di dunia mana? Dunia binatang katanya. Ya, tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pokoknya ngomel terus itu hati-hati. Ya, jangan sampai kita tuh masa-masa hidup selalu inginnya ngomel. Tapi kalau saya rasa kita ada gohonson, kita sembahyang gohonson pagi sore, itu pasti kita adalah hijau diri kita sendiri. Nggak mungkin kita tuh punya perilaku kita terus benci. Saya rasakan, saya sendiri sampai sekarang sudah setua begini, tapi tuh saya rasakan saya nggak ada tuh musuh gitu loh, sama teman sekolah, sama teman-teman di NSI, sama di luar NSI, misalnya sekarang di sekolah saya juga nggak pernah tuh bisa marah-marah. Itu yang saya rasakan. Karena apa? Kita yakin kita ada gohonson, nggak mungkin kita ketemu jodoh yang begitu. Akhirnya benar-benar kita tuh rasakan, iya ya, aku sekarang menjalankan sampai tua begini, tapi nggak pernah loh saya mau musuh-musuhan sama orang, ya, sama teman sekolah sampai sekarang saya rasakan. Boleh bilang udah berapa puluh tahun itu teman sekolah saya, sampai sekarang kita berhubungan dengan baik. Itu yang saya rasakan, ya. Makanya di sini kita janganlah marah benci gitu ya. Kalau marah benci itu akhirnya kita salah sendiri. Kalau kita meninggal itu wajahnya adalah apa tuh, merah katanya. Itu yang saya rasakan. Nah, terus ada lagi katanya, kalau kita selalu merasakan ya sombong, ya katanya nggak ada saya nih, nggak jalan nih, itu RSI nggak ada saya nih, nggak bisa mereka ada pertemuan, itu semua kesombongan kita sendiri. Nggak ada saya nih, nggak ada yang ceramah, waduh cilaka 12. Kalau kita punya sampai begitu, kita nantinya pada saat kita meninggal itu bukannya apa-apa lagi, muka kita tuh nggak tahu jadi kuning atau jadi apa dah. Itu yang saya rasakan. Semua kita kesombongan itu kita hindari. Jangan sampai kita menonjol terlalu sombong. Lu lihat nih, kalau nggak ada gua nih, nggak ada yang bisa ceramah katanya. Wah, silakan 12 ya. Padahal kalau kita udah singgin, kita udah jalanin kata-kata, nggak ada dengan kata-kata begitu, nggak ada dengan pikiran kita begitu. Semua bisa kita mendukung susunan kita. Bagaimana apa tuh namanya? Obaitomi ya. Siapa bisa, siapa jalan. Siapa bisa, siapa jalan. Nggak ada tuh saling gondok-gondokan, saya rasa nggak ada ya. Nah, sehingga kalau kita bisa menjalankan di pertemuan kita, di susunan kita dengan sedemikian rupa, akhirnya pada saat meninggal itu wajahnya menjadi putih katanya. Wah, hebat ya, menjadi putih. Itu berarti di dunia surga ya. Sampai Buddha pun mencapai kesadaran Buddha, itu pun kita dapat menjalankan sedemikian rupa. Itu bukan main. Ya, maka itu di dalam penghidupan kita selalu ingat, jangan sampai kita marah benci yang paling parah itu ya. Kita bagaimanapun dalam susunan, kita bisa kerja apa? Itu yang kita kerjakan, yang saya rasakan ya. Jangan sampai kita lalaikan pekerjaan Buddha kita itu ya. Sehingga pada saat tinggal itu mungkin kita tuh bagaimanapun wajah kita nggak terjadi seperti kuning lah, entar biru lah, entar hitam lah, itu saya rasa tidak sampai sedemikian rupa ya. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana kalau kita pada saat itu meninggal itu putih bersih, itu adalah dunia surga ya. Karena kenapa? Kita menjalankan pencapaian kesadaran Buddha. Itu kesadaran Buddha itu bukan main kita dapat kalau kita sungguh-sungguh jalan. Ya tentunya kalau kita nggak sungguh-sungguh jalan, ada orang kan ya pokoknya gue tiap hari Gonggyo Daimoku. Ya. Tapi nanti kalau ada sedikit
kesulitan apa? Kok Gonson nggak kasih saya kurnia rezeki ya? Kok Gonson kasih saya susah ya? Nah, itu semua timbul dalam perasaan kita yang buruk itu ya. Nah, tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh jalan, pasti itu kita ketemu apa? Misalnya waktu saat meninggal itu pasti di dunia sorga yang dikatakan di dunia Buddha dapat mencapai keadaan Buddha itu yang kita rasakan. Maka itu saat kita masih hidup betul-betul sungguh-sungguh kita menjalankan hati kepercayaan kita, jangan sampai kita ragu-ragu terhadap Gonson. Gonson itu sudah kasih kita kurnia rezeki sebetulnya. Ya, sehingga tuh jangan sampai kita lupa kurnia itu. Jangan terpikir, oh itu mah kepintaran saya bisa dapat bukan karena saya pinter, bukan. Itu semua dari kurnia Gonson. Gonson yang memberikan kita imbalan kita menjalankan hati kepercayaan dengan sungguh-sungguh. Itu selalu saya ingat di situ ya, sehingga bagaimanapun hati kepercayaan itu tidak akan sampai dulu waktu saat saya ingat waktu dulu lagi sebelum perpecahan itu kan saya di itu pindah ke sono, ketemuan di sono enak, sono apa, dalam hati saya enak, emang makan kue enak ya kan, emang makan kue enak, saya ketawa aja. Akhirnya saya tuh nggak pernah tergoyang hati saya, tetap saya enak. Itu yang saya rasakan. Ya, maka itu zaman sekarang juga kadang-kadang orang suka timbul. Tadi saya baru dengar ya, itu dari si Icing juga, si Icing yang teman saya baik tuh dari kecil sama si teman. Ya, nah, seberangnya meninggal, seberang rumahnya tuh meninggal di Jakarta. Nah, dia tuh sebetulnya udah tidak ikut NSI, tapi ikut Permata kalau nggak salah. Di situ waktu saat dia kerja itu nggak ada yang ngurusin, dia kebingungan. Akhirnya dia telepon ke si Icing. Si Icing kan di Amerika, dia bisa apa? Ya kan, nggak bisa apa-apa. Dia telepon si Icing, aduh Cing, saya bilang saya juga nggak bisa apa-apa. Soalnya dia bukan anggota saya bilang begitu ya. Suruh dia mereka aja pimpinan dia siapa, saya bilang gitu. Saya nggak mau turut campur, saya bilang begitu sama si Icing. Ya udah, Cing, kamu telepon aja sama dia dah, itu dah, jangan dah. Saya nggak mau ikut, saya bilang gitu. Saya bukan sama dia, bukan sama satu jalan, saya bilang sama dia. Nah itu pada saat ajal baru ketemu kesulitan begini. Nah makanya kita kalau sudah mantap hati kepercayaan kita, jangan kita ragu lagi terhadap perjuangan kita. Itu yang saya lakukan. Terus kemudian kita merasakan di dalam hidup kita perlu apa? Yang paling penting perlu apa? Perlu uang kan? Ya kan? Kalau nggak ada uang bisa nggak hidup? Bisa nggak hidup? Susah. Ya kan? Nah, begitupun di dalam sesudah kita. Kalau kita sungguh hati menjalankan dalam keadaan sedemikian rupa, tentunya kita tidak lupa apa tuh yang paling penting. Yang paling penting apa tuh, Ibu Bapak? Hah? Yo, Demoku penting. Terus apa lagi yang paling penting? Kalau kita nggak ada makan, carinya apa itu? Daimoku. Terus ada lagi yang paling penting. Rezeki jiwa, Bu. Hah? Rezeki jiwa. Benar, rezeki jiwa. Rezeki jiwa tuh yang pentingnya apa sih? Yang paling enak tuh? Yang bisa kita pakai tiap hari. Bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa beli uang, benar. Nah, dalam hubungan kita juga perlu uang. Begitupun keadaan sekarang begini. Mau nggak Bu? Jaimu kita liwat nggak? enggak. Jaimu masih jalan nggak? Masih dong. Jalan. Masih dong. Hebat. Pantang mundur. Jalan terus. Itu namanya betul-betul hati kepercayaan kita jalan terus namanya. Ya. Makanya dalam keadaan begini pokoknya aku nggak peduli. Yang penting aku menjalankan hati kepercayaan. Jaimu jalan terus sehingga hidup kita sehat. Itu yang saya rasakan ya. Maka itu kita sama-sama menjalankan hati kepercayaan. Jangan ada yang ragu lagi terhadap Gonson.
Oh, kenapa? Kok pandemi begini? Kok pandemi begini? Saya susah. Toko saya nggak laku jualan. Bukan sedemikian rupa. Itu sementara. Ya, itu diuji hati kepercayaan kita. Apakah kita bisa melewati kesulitan ini? Itu satu tanda tanya. Ya, maka itu kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan hati kepercayaan kita. Sehingga kita dapat hidup dengan tenang, ya bebas gitu ya. Bisa happy lewatin hari demi hari ya. Kadang-kadang kita bilang teman-teman pokoknya aja jangan pusing ya. Nah, pokoknya dari buku jalanin pokoknya hati kepercayaan kita. Kalau kita jalan terus ya, banyak kan anggota sekarang kan lagi keadaan sulit, lagi keadaan sedemikian rupa, itu semangat itu harus kita kembangkan ya. Kalau kita bisa kembangkan semangat dari Buddha kita Nichiren Daishonin, itu pasti kita dapat ya. Dari saya sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat malam. Malam Ibu. Terima kasih Bu Aheng tadi ceritanya. Oke. Saya pas dengar ceritanya, bukan ceramahnya Bu Aheng, kepikiran nih Bu. Ini juga ditanyain sih waktu kemarin pas Gosho Kenshu. Itu pertanyaan cabang kayak kalau nggak salah, saya lupa. Ditanyain, kalau orang yang meninggalnya serangan jantung gitu Bu, kan biasa kalau serangan jantung kan mukanya hitam atau misalnya mukanya biru gitu. Nah, itu menunjukkan apakah pasti meninggal dalam keadaan jiwa yang nggak tenang atau mungkin dalam dunia yang buruk gitu kan. Terus kalau baca Gosho ada lagi yang mukanya kuning, ada yang ya macem-macem lah gitu. Tapi kan kalau misalnya orangnya ada juga ini, kalau orangnya emang hitam gitu kayak saya gitu, terus kalau meninggal mukanya kan tetap hitam Bu gitu. Nanti saya gimana gitu. Ya, ini cuma kepikiran sekilas sih, ada pertanyaan itu menarik juga. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang mau cerita pengalaman. Jawaban aja. Oke, belum ada kali ya. Kalau misalnya ada, di chat juga boleh. Baik, mungkin kalau belum ada, silakan untuk Ibu Hani menjawab pertanyaan dan memaparkan ceramah ini. Ibu Hani, silakan Ibu. Oke, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu daerah Cianjur, Bandung. Saya lihat dari Bogor juga ada. Dari Ibu Mariawati, selamat datang. Ibu Umah dari Tangerang dan lain-lainnya ya. Kita sebelum saya ini memang di dalam pertanyaan itu ragu-ragu. Pertama ragu-ragu ya Martina ya. Kedua yang muka merah biru kuning ya. Kalau kata ragu-ragu, semua manusia juga ada ragu-ragu. Kadang-kadang kita ngadepin masalah, kita ragu-ragu. Tapi di situ kita belajar lagi. Untuk itu kita belajar terus belajar. Karena jiwa manusia itu sekejap-sekejap berubah. Ikuti suasana. Justru kita terus belajar. Apalagi kita dengar Gosho ini ya. Kita harus mengatakan muge wakusin. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh kita jalankan hati kepercayaan sehingga terus kita pupuk ini. Akhir lama-lama keraguannya itu tetap lewat gitu ya. Karena kita tahu kita ragu-ragu, jangan kita pelihara ragu-ragu terus, tapi bagaimana kita berusaha untuk ikutin ajaran pelajaran Buddha. Kayak di sini kan dikatakan muge wakusin ya. Nah, bagaimanapun juga kita belajar hari-hari ya. Ada apapun masalah, jangan lepaskan gohonson, tidak ragu-ragu. Nah, di sini yang dikatakan ragu-ragu, ya sekejap mungkin kita ada ragu-ragu, kita kembalikan lagi hati kepercayaan. Kalau kita ada masalah ya, kita kembalikan lagi hati kepercayaan. Karena kita yang di dalam pelaksanaan kita yang
mensitir perasaan jiwa kita. Kalau kita ngikutin ragu-ragu terus, kita nggak ada kemajuan. Justru kita harus mensitir. Oh, saya ini ragu-ragu. Saya harus rubah. Saya harus ingat Gosyo. Saya harus jalankan. Ya, sehingga kita terus hari-hari ketemu hari-hari lebih maju. Itu yang ke satu. Yang kedua tadi pertanyaan yang wah buka ya, warna merah, kuning, biru. Ya, itu hanya cerita dulu. Ya, jangan kita ambil kesimpulan, oh nanti mukanya jadi hitam. Nah kalau saya tanya, orang negro apa gimana? Hartina sih nggak gitu hitam loh. Kalau orang negro, ya apa bisa keciri kalau dia hitam? Ya, makanya itu hanya ini yang ajaran yang sementara. Justru kita belajar di dalam Gosyo ini. Kenapa mau menjelaskan Gosyo ini? Sebenarnya pelaksanaan kita hari-hari, ya, menjalankan hati kepercayaan seperti orang percaya yang dibimbing oleh Buddha Nichiren Daishonin. Karena dikatakan hari-hari kita belajar, kita jalankan Gongyo Daimoku. Dan juga dikatakan kita dalam keadaan ini sekarang nih dalam COVID ya. Udah berapa tahun? Hampir 2 tahun kan ya. 1 tahun kita udah bertambah umurnya ya. Tapi kita di sini kita belajar. Pelajarilah katanya saat ajal sebelum yang lainnya. Dan di sini kita satu pecutan di dalam hati kepercayaan kita. Karena semua satu tahun kalau kita lihat Gosyo bulan ini ada 10 orang yang meninggal. Ya, tidak ada satupun yang tahu kapan saat ajal. Kan dijelaskan tadi saat ajal. Makanya kita jalankan hati kepercayaan pagi sore Gongyo Daimoku untuk apa? Ya untuk menghadapi hari saat ajal ini. Tadi saya katakan setahun itu udah berubah. Ya setahun, 2 tahun aja kita di rumah kan, nggak kemana-mana, udah tambah berubah lagi. Nah, untung kita ada pertemuan online. Kalau enggak, anggota termasuk saya juga pasti kalah suasana. Dan suasana sebenarnya ragu-ragu lah, ya ada macam-macam perasaan jiwanya. Justru kita terus ikutin online pertemuan-pertemuan ini sehingga keraguan-keraguan itu akan terhindar semuanya. Dan ini semua kita jalankan pagi sore Gongyo Daimoku ya. Sebenarnya kita jalankan Gongyo Daimoku udah bertahun-tahun cincin kita. Tapi apakah kita sungguh hati? Apakah kita hanya teori aja? Ya, ini saya merasakan diri saya sendiri ya. Iya ya. Kita selama ini jalankan Gongyo Daimoku hanya lewat begitu saja. Oh, pagi Gongyo udah lewat ya. Siang kalau mau Daimoku. Begitu aja selewat aja. Tapi kalau kita pelajarin di sini, kita menghadapi belajar kan saat ajal adalah sekarang. Nah, bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita percaya yang dikatakan di sini? Jangan kita lalaikan siang malam atau hanya teori aja. Justru sesungguhnya kita jalankan pagi sore Gongyo Daimoku supaya kita terus di dunia Buddha yang tadi suci, bebas, tenang dan kuat. Harusnya di dalam pelaksanaan kita udah bertahun-tahun harusnya ada perubahan dalam diri kita ya. Jalankan kita dengan 3 karma, badan, mulut, hati. Ya semua udah tahu. Mulut kita hadap gonson, tapikah mata kita hadap gonson? Ya, mulut kita menyebut namanya Horenggekyo, hati kita perasaan jiwa kita. Nah, waktu kita hadapi gonson, perasaan jiwa kita ini kita harus kendalikan. Mungkin lagi kacau pikiran atau lagi ada pikiran yang sedih-sedih, mikirin mama, mikirin papa, ya. Tapi kembalikan lagi hati kepercayaan kita, mulut kita, kembalikan diri kita sendiri yang mengendalikan perasaan jiwa kita itu. Jangan kita terbawa arus terus di dalam perasaan dan pikiran kita. Semua kembali
pada diri kita sendiri. Mulut kita menyebut Nam-myoho Renge Kyo, tapi apakah mulut kita setelah menyebut Nam-myoho Renge Kyo berjalan dengan baik, sesuai dengan ajaran Buddha ya? Jangan sampai udah gonggyo daimoku, mulutnya ngomel, marah, benci. Ya itu kapan rubahnya? Justru kita jalankan pagi sore itu dikatakan dengan sungguh hati dan melaksanakan. Pandanglah saat akhir kehidupan tidak diragukan lagi. Ya, pasti dapat mencapai kesadaran Buddha. Memang dikatakan pasti, udah pasti. Tergantung perasaan juga kita hari-hari waktu kita gonggyo. Ya, jangan hanya mengikuti perasaan jiwa kita yang penuh 3 racun. Ya, kita harus rubah yang menjadi kesesatan menjadi kesadaran. Makanya kita sekejap-sekejap munculkan kesadaran Buddha. Terus kita latih jiwa kita. Nggak mungkin sehari kita gonggyo daimoku terus muncul kesadaran. Sekejap-sekejap perasaan jiwa kita. Rubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Dan dikatakan di sini hubungan darah hati kepercayaan soji ichiki daiji kechimiaku. Kita udah dengar dari dulu, udah belajar ya. Memang kalau kita belajar yang dikatakan hubungan darah bukan seperti hubungan darah kekeluargaan. Di sini hubungan darahnya hati kepercayaan kita langsung pada Gohonson. Tidak di pakai cara lain ya, atau pakai biku atau apa. Kita langsung hati kepercayaan kita sama Gohonson. Jadi yang memutuskan juga kita sendiri. Kalau kita udah nggak mau percaya sama Gohonson, berarti kita memutuskan hati kepercayaan. Selama kita jalankan hati kepercayaan kita, jalankan terus hati kepercayaan. Itu hubungan hati kepercayaan kita Gohonson. Nah, waktu kita gonggyo, dalam gosyo ini katakan kita sedang jalankan upacara kokue. Sedang jalan upacara kejiwaan. Nah, di situ upacara kejiwaan kita sama Gohonson. Ya, sungguh-sungguh kita jalankan. Karena dikatakan di sini, kita gonggyo daimoku bukan asal aja. Justru kita butuh. Karena kita manusia masih banyak kesesatan. Ya, sebentar kita ragu, sebentar kita marah. Justru kita jalankan ini pagi sore. Supaya jiwa kita lebih ada kualitasnya. Ya, makanya kita harus jalankan, jangan kita gonggyo daimoku, tapi kualitas jiwa kita tidak berubah. Harusnya kita berubah dari hari ke hari, tahun ke tahun. Jiwa kita harus berubah menjadi saat ajal adalah sekarang. Memang dikatakan kita semua tahu, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Ya, udah tahulah, dalam gosyo udah sering kita dengar. Kehidupan kita berjalan terus. Ya, tapi kita nggak bisa bilang, oh hari ini saya maulah hidup saya berakhir. Nggak ada yang tahu. Tapi mau saat ajal adalah sekarang, ya saat ajal tidak ditentukan oleh usia. Orang muda pun bisa meninggal kalau karmanya sudah tetap. Ya. Tapi kita yang masih ada kesempatan nih sekarang, jalankanlah hati kepercayaan Buddha, jalankan hati kepercayaan kita. Jangan kita hanya ngikuti perasaan jiwa yang penuh 3 racun, marah, benci. Kita jalanin terus, gonggyo terus, ya nggak ada perubahan. Kualitas jiwa kita di mana? Justru kita jalankan gonggyo daimoku supaya kualitas jiwa kita lebih membaik dari sebelumnya. Hari-hari dalam kehidupan kita sekarang pagi sore, supaya kita tidak mudah kalah suasana. Ini tidak mudah karena kita ibaratnya kita jalankan ada remnya gitu. Ya, jadi kita ada masalah apapun kita jalankan, jangan hanya ngikuti emosi. Dan kita harus sadar saat ajal adalah sekarang. Memang
di dalam menjalankan hati kepercayaan kita, ya, tidak ada satupun yang tahu kapan. Begitupun diri kita masing-masing semuanya ya. Seperti saya alamin. Sekali lagi saya cerita, maaf. Karena ini bersangkutan yang dikatakan kita jalankan, ya tahu-taunya sudah pada tua. Ya, dulu pada yang missis, kece-kece semuanya ya. Semangat. Ya, sekarang tahu-taunya Hartina lebih ini dulu Hartina masih kecil. Ya, waktu saya ke Cianjur. Sekarang udah remaja. Ya, kita tambah tua. Tapi di sini katakan hari-hari kita jalankan, tahu-tahunya kita semua udah pada tua, nggak terasa. Tapi apa yang persiapan kita pada saat ini dalam Gosyo ini dikatakan saat ajal, nggak terasa loh. Ya, seperti saya alamin waktu Pak Suharja meninggal, benar-benar karena beliau Pak Suharja itu orangnya nggak banyak macam-macam ya. Kalau dia gongjo demoku, wah lebih banyak dia daripada saya. Waktu dia gongjo dan jalankan hati kepercayaan juga polos. Dulu juga kita jalankan naik sepeda motor ya, bawa buku, pulang kerja langsung bawa buku, antar buku ya. Itu tuh perjalanan sinjin ya, apa yang tadi saya katakan, tahu-tahunya kita sudah tambah umur. Nah, tadi 2017 beliau mendapat penyakit sakit tua. Memang waktu itu saya betul-betul merawatnya sebagai seorang istri. Tapi di dalam walaupun di dalam menghadapi penyakitnya, ya, saya hanya doa supaya dientengin karmanya. Jangan lama-lama menderita. Karena kita yang lihat, saya nggak tega lihatnya waktu dia sakit, dia jerit-jerit, ya kalau malam. Tapi di situ saya hanya doa supaya entengin karmanya. Memang pada saat terakhir, anehnya waktu berapa setengah jam sebelumnya, tetangga saya datang. Om, bagaimana Om, sehat? Sehat, kata, masih bisa ngobrol. Mau nggak Om diurutin pakai minyak itu? Akhirnya maulah sebentar dioles-olesin minyak kultus. Dan setelah tetangga saya pulang, anak saya datang cari. Saya bilang, Sar, tolong itu si Papi bujukin mau minum susu. Enggak deh, hari ini nggak makan. Tapi benar, setelah dia minum susu, napasnya terakhir. Anehnya loh, dia glek minum susu, terus saya rangkul, dia sebut namanya Horeng gitu. Terus saya rangkul dan menyebut sambil sama-sama menyebut namanya Horeng gitu. Nah, itu ya, saya yakin Gosyo ini benar apa yang dikatakan. Kalau kita sungguh-sungguh jalankan, bukan berarti Pak Suharja sungguh-sungguh belum. Tapi kenyataan, waktu saat terakhir menyebut namanya Horeng gitu dalam rangkulan saya. Aduh, saya merasa bukan gembira syukurin dia meninggal. Kita tahu bahwa itu udah karmanya terakhir, menyebut namanya Horeng Gikyo. Nah, kembali pada diri saya sendiri, kita belum tahu kapan kita juga berakhir, ya. Tapi saya juga bertekad untuk menjalankan hati kepercayaan, karena Gosyo ini sebenarnya mau menjelaskan saat ajal adalah perjuangan hasil hidup kita. Apa hasil kehidupan kita? Apa yang kita bawa di dalam akhir kehidupan kita hanyalah karma. Apa yang kita sayangin, semua yang kita tinggal. Nah, karma yang kita bawa untuk kehidupan akan datang. Karena kita tumpukan karma kita dari 3 masa lampau, lahir, sakit, tua, terus bergilir karma, ya, kita membawa karma buruk. Justru kesempatan sekarang kita ketemu Gohonsan pada kehidupan sekarang ini, bisa menyebut namanya Horeng Gikyo. Ini jangan kita sia-siakan waktu. Jangan kita pakai pikiran lagi. Kita hanya percaya sama Gohonson.
udah jangan lagi pikiran macam-macam. Oh inilah, sono baiklah, situ baik. Baik atau buruknya tergantung perasaan jiwa kita. Apa yang kita bisa jalankan, jalankanlah. Jangan sampai ada penyesalan di akhir tua. Jalankanlah karma baik sebanyak-banyaknya. Tidak ada satupun orang yang tahu saat ada. Kalau bicara soal karma, tidak ada satu orang pun yang bisa disalahkan. Semua kembali pada diri kita sendiri, ya. Makanya di sini saya cerita semua benar kata-kata Buddha, ya. Hanya kitanya saja yang percaya atau tidak, mau jalankan atau tidak, ya. Karena bagaimanapun juga kita harus jalankan sesuai kata-kata Buddha. Nah, seperti kita tak dengar, mungkin ada yang belum atau ada yang sudah dengar waktu pertemuan ibu. Ini bicara soal karma, ya. Pertemuan ibu muda yang namanya Ibu Desi kalau nggak salah, ya. Dia baru anak pertama loh. Harusnya anak pertama tuh gembira, suasana ya happy, udah persiapan. Tapi kegembiraan itu udah setelah anaknya lahir dengan cacat, matanya ada kelainan dari otaknya. Tapi Ibu Desi ini tetap tabahku. Walaupun dia keadaannya nggak sekaya orang kaya. Tapi di situ saya belajar. Kita belajar semua. Dia bukan penyakit, tapi dia hadapin anaknya. Padahal anak itu baru pertama, kelahiran pertama. Ya, tapi kenapa ngalami seperti itu? Di situ Ibu Desi katakan, mau apa lagi? Ini karma saya. Aduh, terenyuh hati saya waktu mendengar. Ibu muda ini, boleh bilang kan, kita belajar dengan sikap sinjinnya. Ya, kita semua tahu sinjin, kita tahu semua karma. Tapi pada saat kita hadapin, apakah kita bisa terima? Ini kita harus belajar. Saya juga belajar terhadap ibu ini. Karena dia mengatakan, mau apa lagi? Ini karma saya. Ya, saya harus terima. Saya sangat kagum mendengar pernyataan itu. Kita belajar sikap sinjin. Makanya hari-hari kita jalankan. Udah jangan banyak pikir. Muka merah, muka kuning, muka hitam. Apa yang kita jalankan? Jalankanlah sekarang. Hati kepercayaan. Waktu kita meninggal, kita nggak tahu muka kita kuning apa merah. Ya, yang kita tahu apalah kita sekarang. Ya, dulu memang masih ada orang lihat kuning merah, kalau mati kan dicari itu mukanya apa. Tapi kita yang udah belajar namanya Horing Gikyo, kita mau bawa karma baik, jalankanlah sekarang. Saat kita kehidupan sekarang masih ada kesempatan, jalankan. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Ya, kita sama-sama jalankan hati kepercayaan. Karena sehari-hari, setahun umur kita bertambah. Ya, soal kematian, tua belum tentu mati, muda belum tentu mati. Semua kembali pada karma kita. Apa yang kita bisa jalankan, jalankanlah sekarang. Jangan kita ada penyesalan di belakang hari. Ya, dari saya sekian dan terima kasih. Bisa diterima, V? Bisa, Bu. Oke, Bisa. makasih. Ya, baik. Oke, jadi saya juga ikut waktu pertemuan Ibu, gitu kan. Waktu itu ada Ci Anita ada di sini Anita, ya? cerita pengalaman, lalu ada Bu Desi juga. Mungkin ada Bapak Ibu yang skip waktu pas pertemuan Ibu, ya. Waktu itu tuh Ibu Desi tuh cerita kayak dalam keadaan semua serba tertekan gitu ya, sikap hati kepercayaannya tuh nggak menyalahkan Gohonson ya, jadi dia mau salahkan siapa gitu, nggak menyalahkan Gohonson,
gitu. Seperti yang tadi Ibu Hani bilang ya, ini udah karma saya gitu, saya harus terima gitu. Ya sangat inspiratif sih, mengingat ya anak satu-satunya gitu kan, anak Baru pertama. pertama. Anak pertama ya, anak pertama gitu kan. Cidesi juga kan dari muda aktif Sindir. banget ya di Vihara gitu kan, jadi kakak-kakak pembina KSP waktu Tansi gitu. Jadi Sinjinnya juga bukan main-main gitu kan, tapi dia bisa memunculkan hati bahwa ya ini bukan salah Gohonson gitu, nggak menyalahkan Gohonson gitu. Saya harus bisa terima dan ya menjalankan gitu. Oke, baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bercerita atau mungkin ada yang mau nanya? Gak apa-apa ya, Bapak Ibu nggak usah takut. Kita justru ada cerita kayak gitu, kita jadi lebih apa ya, ada bukti nyata gitu kan, kayak yang tadi Bu Hani bilang gitu ya, living dharma gitu. Jadi dharma itu nggak cuma teori sih sebenarnya, gimana itu ada dalam hidup kita. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau cerita pengalaman atau bertanya? Silakan. Ini rame loh. 25. 33, 40 ya. 32 kali ya. Saya 33 selalu ya. 33 ya. 32 lah. soalnya. Jadi 32. Dari mana orangnya? Absen. Oke. Bandung berapa? Cianjur berapa? Cianjur di sini ada Cianita, Felen, ada saya, Narni ada Narni kan. ada Mbak Nati, ada Sani, II saya, terus udah dari Cianjur cuma berlima. Oh ada teman saya 2 dari Jakarta. Irawan. Oh Irawan kayaknya satu gadget sama Cianita deh. Berdua dong, berdua. Irawan Oh, iya. Bandung dong. Cianjur. 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 Tiganya di Kok Cianjur. Irawan diperebutkan? Cianjur apa Bandung? Sudah? Oke, ada yang mau cerita? Kayaknya Bandung ada si ibu itu tuh ya, kayaknya si Meme punya Cece ada. Jani apa tadi tuh? Siapa Bu? Jani Susanti. Enggak, maksudnya Bandung. Ada apa yang namanya bapak apa lupa. Istrinya ada tuh, cicinya Meme. Bandung. Oh, ada Ibu Jani Susanti. Iya, Jani Susanti, iya itu kan anggota Bandung udah lama juga, dia kayaknya baru kali ini masuk tuh. Iya, Ibu ada ya. Ibu Iya. Jani mungkin mau berkomentar, Ibu. Iya, Ibu Jani. Bu Mariawati tuh. Oh ya, ada Bu Mar. Bu Mar mau menambahkan, Bu Mar? Kristanti juga tuh diam-diam aja tuh Kristanti tuh. Mar, Ya, ngomong Mar. Dharma Dutanya rame ini. Borongan. Semangat. Iya, hebat juga ya Dharma Duta kita, apa ya, ikut Bapaknya terus. siapa gitu. aja tuh? Mendukung sesama Dharma Duta. Ayo dong Chris. Valen mau bicara Valen. Tanya. Mau nanya. Biasa Valen nanya nih. Ngecin itu yang Anak GM. Cynthia Sutanto, siapa tuh Cynthia Sutanto? Itu teman saya, Bu. Oh, Bagaimana kesannya selama ini? baru juga Adina, masuk. Temennya itu umat NSI atau orang luar? Orang luar, Bu. Baru Si ikut-ikutan. aku buku. Iya, saya ajakin sih. Oh. Lagi
Kebetulan lagi senggang, saya ajakin. Temennya pria apa wanita? Wanita, Bu. Wanita Oh, itu wanita, namanya kirain Cynthia. pria. Curigaan. Kalau pria saya pikir teman apa teman. Demen tahu. Namanya aja Cynthia, Ibu Ira. Gimana, nggak ada yang mau ngomong, nggak ada yang mau tanya? Letemea, ayo Letemea, jangan mesem-mesem aja. Iya, Ya, biasa Letemia. kalau di Medan dia Mamang, pakai Pak. itu. Mamang, Pak. Selamat malam. Malam. Tadi saya udah banyak belajar dari semua Dhamma Duta. Apalagi Ibu Dhamma Duta dari Ibu Taini ya. Aduh, dia bicaranya sampaikan gosionya seperti buka keran airnya mengalir tuh, udah berhenti. Cepetan lu, Ten. Luar biasa. Kalau saya ya lain dari dia. Pertama saya udah ada umur, ingatannya begitu lagi ya. Sempat saya mau keluar pergi kerja, saya suruh anak saya cari kacamata. Jadi anak saya sibuk cari di kamar, cari di mana, di loteng. Akhirnya turun, Pak, nggak ada. Akhirnya anak saya, dia, Bapak udah pakai, ayo dia lah, udah pakai di sini, suruh cari kacamata. Nih, itu ada umur demikian ya. Begitupun saya pikirnya saya sendiri bisa begitu. Tahu-taunya bos punya istri ya, dia dari rumah ke kantor tempat kita kerja. Terus dia tanya karyawati, ada lihat kunci meja saya yang laci. Semua cari sibuk nggak ada. Akhirnya di satu karyawati bilang, Bu, ibu gantung di pinggang sini kuncinya. Nah begitu ya. Begitupun satu hari lagi. Rumahnya di seberang sana, tokonya kita di sini. Dia dari rumah ke kantor. Udah ke kantor waktu dia mau kerja, baru ingat kacamata. Ingat kacamata. Cari-cari nggak ada. Akhirnya pulang tanya pembantu, pembantu bawa kacamatanya datang. Saya taruh di mana? Ibu taruh di kulkas. Itu kenapa bisa di kulkas? Waktu ambil sayur, jadi lupa ya. Jadi demikian ya. Kalau kita sudah dalam usia. Tapi ibu yang ini, siapa ini? Yang tadi bicaranya bagus sekali loh ya. Nah seperti saya begitu. Oke lah ya, sedikit aja ya. Soalnya mengenai gosyo, intisarinya sudah banyak disampaikan sama Dhamma Duta, Bu Taini, sama Ibu siapa ini? Ani. Itu juga bagus sekali, sama itu Bu Aheng juga bagus ya. Jadi gosyo-gosyo saya nggak banyak lagi lah, cuma sedikit aja ya. Jadi kita belajar surat kepada Maceno Dono ya. Siapa itu Maceno Dono? Ya. Maceno Dono adalah seorang tuan tanah di daerah Maceno di Jepang. Dia ada seorang tuan tanah seperti Nangge Tokomite, Yonodono juga sebagai seorang tuan tanah ya. Beliau adalah pengikut Buddha Nichiren dan usianya cukup tua ya. Ketika Buddha Nichiren Daishonin berada di Gunung Minobu, Maceno Dono sering mengirimkan dukungan dalam bentuk makanan, sumbangan, dana paramita. Walaupun Maceno Dono tidak pernah kenal dengan Nichiren Daishonin, tidak pernah tatap muka loh, ya, dan bertemu langsung dengan Nichiren Daishonin. Ketika itu sikap ini mencerminkan ketulusan dari sikap Jepang kepada Buddha. Begitu sungguh-sungguh. Nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, tidak kenal ya, tapi bisa sungguh-sungguh sumbang. Demikian, ketika kita menyumbang kepada laksana dari pada Dhamma dari Buddha, itu rezekinya sangat besar ya. Jadi seperti ya dalam pandemi ini Jaimu kita tetap jalan ya. Jangan anggap udah pandemi lu susah loh. Jadi nak sumbang ya. Jalankan aja. Apalagi sekarang jalankan dana paramita gampang ya, tinggal transfer. Coba dulu ya, seperti Maceno Dono mau beli sumbangan dana paramita kepada Nichiren Daishonin. Waduh, harus lewat jalan yang jauh loh ya. Nah, begitu. Nah, ini
Ini pada tahun 1276 ya. Nah, ini karena sering-sering sumbang dana paramita, makan dan sebagainya kepada Nichiren Daishonin, maka di situ 1276 Nichiren Daishonin menulis surat untuk terima kasih kepada Matsuno Dono ya. Di situ waktu tahun 1276 Matsuno Dono dia tanya sama Nichiren Daishonin, apakah terdapat keunggulan atau tidak karunia kerajaan dari Daimoku yang disebut orang kita manusia biasa dan Daimoku yang disebut orang para bijaksana. Ya, tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya kesungguhan hati. Oleh karena itu, setahun berikutnya, jadi 1277. Nah, sekarang yang kita belajar tentang Kosho ini. Nah, Nichiren Daishonin pun surat untuk mengucapkan terima kasih ya, di mana Matsuno Dono juga ada kiriman berupa 1 kamon, 1 kamon uang, 1 ciu minyak, Daishonin untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Dono. Nah, jadi dari sini ya, seperti yang Bu Eni bilang, sinjin kita lagu-lagu, jadi muji sokusin, muji wakusin, harus tambah sedikit lagu-lagu. Sebab seperti Buddha-Buddha dari 10 penjuru bisa mencapai kebesaran Buddha, itu semua melalui Nam-myoho Renge Kyo. Nah, oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh sebut Nam-myoho Renge Kyo ya, dengan contoh-contoh yang selalu yang ada di Gosho-Gosho ini, itu patutlah untuk kita punya semangat. Bagi baru-baru kita belajar mengenai Bayi Saja Raja, ya itu semangatnya butuh untuk kita tiru ya. Jadi dalam keadaan bagaimanapun, kalau kita masih bisa sanggup, bisa ada waktu ikut selama online, ikutlah kita ya. Kita jangan rasanya, waduh nanti mau bayar apa itu, bayar ini kuota dan sebagainya ya. Soalnya ini kita dengar kata-kata Buddha. Nah di situ ya, coba di sini Nichiren Daishonin begitu pujinya sama ini Matsuno Dono. Kenapa? Karena di tempat di mana Nichiren Daishonin tinggal di Gunung Minobu ya, di situ keadaan di Gunung Minobu itu ya rumputnya setinggi 1,5 meter loh. Waduh, bisa ke sana, bisa yasar. Siang tidak melihat matahari dan malam tidak melihat bulan. Tambahnya sungai mengalir dengan deras. Maka jarang orang mau datang. Karena di mana-mana terdapat penggunungan. Nah, jalannya sulit untuk dilalui. Sehingga tidak banyak orang yang mau berkunjung pada Nichiren Daishonin. Namun demikian, Anda yaitu Matsuno Dono dalam keadaan demikian susah, Matsuno Dono yang berkali-kali mengirim barang-barang sumbangan dan menulis surat kepada saya itu, kepada Nichiren Daishonin. Tentunya karena Matsuno Dono sudah ada umur, ya sudah tua, jadi dia kirim utusan yang bawa sumbangannya. Jadi sungguh melupakan suatu yang gaib ya untuk memuji Matsuno Dono. Dari saya sedikit gini aja, nggak banyak sita waktu lah, karena di situ masih banyak orang mau bicara ya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Leteme ya. Tadi adik saya komen, sayang sebentar banget katanya. Terus ada pertanyaan dari Stephen Kun. Selamat malam Bapak Ibu, Nam-myoho Renge Kyo. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud jiwa kekal abadi? Ya, baik. Terima kasih banyak Stephen pertanyaannya.
Oke. Steven ini anaknya Ko Irawan sama Janita, Bu. Oh, Aven, panggilannya Aven. Nah, ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan kepada Ibu Ira. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Namyo Horengekyo. Tadi saya dengar dari semua pembicara ada menyinggung mengenai dana paramita. Ya memang karena di dalam pandemi begini, ya banyak umat yang merasakan sepertinya nggak perlu. Kemarin juga saya masuk ke daerah Cimone, ya. Di situ pun ada anggota yang berkeluh kesah dalam keadaan pandemi demikian, nggak bisa usaha, nggak ada hasil, jadinya nggak bisa dana paramita. Karena dikatakan kalau dana paramita itu boleh naik, nggak boleh turun. Kalau turun, rezekinya juga ikut turun. Kalau naik, rezekinya ikut naik. Saya nggak pernah dengar tuh ya. Dari Gosyo mana? Pak Letemea, ada nggak seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Tergantung kesungguhan hati. Nah, kalau kita bicara mengenai kesungguhan hati, berarti ya dalam keadaan memang keadaan pandemi memang benar-benar kita tidak ada. Tapi biar bagaimanapun saya tetap mau dana paramita, patahkan ego saya. Dana paramita itu kan patahkan ego kan, ya. Nah, jadi mungkin biasanya 50.000, tapi sekarang saya cuma bisa 5.000. Boleh nggak? Boleh nggak Pak Letemea? Boleh aja, Bu. Nah, ya kan. Jadi kita jangan patokan, aduh kalau saya turun rezeki saya diambil sama Gonson. Aduh, ini yang membuat kita jadi ragu-ragu. Karena kepercayaan kita bukan berdasarkan ajaran. Udah digantung. Bukan berdasarkan ajaran yang sesungguhnya, pakai pikiran sendiri. Masa rezeki kita bisa diambil Gonson? Orang Gonsonnya aja diam di situ, nggak bisa turun naik. Ambil pakai apa? Yang gantungin juga kita, ya kan? Nah saya bilang, itu mungkin dulu karena kita diajak untuk dana paramita, itu memang ada ngomongan seperti itu. Oh, mesti naik lu tiap bulan, gak boleh turun. Kalau turun rezekinya ikut turun. Tapi dalam keadaan sekarang ini kita harus kewajaran, ya kan? Betul kata Letemen ya, ketulusan. Ketulusan. Tapi yang tahu kita sendiri. Jangan kita bisa, kita bilang kita nggak bisa. Itu juga bikin karma. Itu bukan tulus. Ya, tulus itu adalah apa adanya. Keadaan sekarang saya cuma bisa segini. Tapi saya tetap mau ikut dana paramita. Gembira. Daripada kita mikirin, aduh saya mesti dana paramita. Loh ini bulan saya nggak dana paramita, saya nggak dapat rezeki. Nanti Gonson marah, saya dihukum. Dan lain-lain. Terus kita pikir yang enggak-enggak. Tapi dengan kerelaan ketulusan kita 5.000, aduh terima kasih Gonson. Saya bulan ini pun masih bisa ikut dana paramita. Itu harus kita pecahkan itu pikiran yang Gonson ambil rezeki kita. Ya, yang penting ketulusan. Tapi sendiri yang tahu, yang nggak boleh bohongin diri sendiri. Satu, kedua, dana paramita harus disesuaikan dengan apa kebutuhannya. Maka itu dari tadi Letemea menceritakan riwayat sama Gosyo yang lain dari Macenodono, tidak luput dari Macenodono menjalankan dana paramita. Ya kan? Sampai ke Gunung Minobu, sampai ke Pulau Sado, itu terus menjalankan dana paramita. Berupa apa? Makanan, sayuran, ya, minyak, baju, uang juga ada. Koas, nih Gosyo ini kan bilang, koas juga disumbang. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, oh
dana paramita itu harus sesuai dengan kebutuhan. Tepat waktunya bisa digunakannya. Karena waktu itu Nichiren Daishonin di gunung, ya dia perlu makanan, sayur, minyak, garam aja nggak punya, ya kan? Tuh. Terus baju, yang penting lagi adalah kowas. Untuk apa? Gosyo, tulis gosyo. Itu kebutuhannya, dipakai semuanya itu. Maka itu Nichiren Daishonin bilang, aduh saya tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu begitu sungguh hati, begitu tulus. Karena apa? Karena Matsuno Dono tahu kebutuhan Nichiren Daishonin. Jadi nggak sia-sia sumbangannya. Ya, coba kalau Nichiren Daishonin waktu itu Matsuno Dono sumbangnya bukan kowas, bukan sayuran segar gitu. Sumbangin yang nggak kepuguan, nggak dipakai, mubazir. Apa ya coba yang nggak dipakai? Kira-kira Ibu Hani, sumbang apa? Kalau sayuran, makanan, minyak, apa baju itu kan emang udah kebutuhan. Umpamanya Matsuno Dono nggak sumbang seperti itu, sumbang yang lain yang nggak berguna bagi Nichiren Daishonin. Kira-kira apa? Baju jas, sepatu pantofel untuk kondangan. Dibutuhkan nggak? Nggak dibutuhkan, malah digantung aja. Diterima nggak sama Nichiren Daishonin? Diterima, terima kasih. Tapi dia nggak butuh waktu itu di situ jas. Apalagi sepatu pantofel, mau kemana dia? Ya, tapi begitu diterima kowas, girangnya bukan main. Kalau kita bilang kowas disumbang, mau ngapain sih? Kebutuhan. Tapi zaman sekarang kita mau sumbang ke wihara. Ya mulai besok Bu, saya sumbang tuh buat Ibu Aheng bulan depan masak di Ciapus. Jagung 1 kuintal. Apalagi terus kita kirimin. Nggak ada gunanya. Iya kan? Sekarang kebutuhan NST apa ibu-ibu tahu nggak? Oh, uang. Untuk pembangunan wihara. Pembangunan wihara. Ini untuk pembangunan wihara. Bu, saya mau sumbang semen aja. Nggak perlu. Ya, tapi kita kumpulkan dana paramita. 3 wihara nih yang akan kita bangun. Nggak tanggung-tanggung 3 wihara. Baru hari ini loh saya ngomong mengenai pembangunan wihara karena dipancing sama Ibu Hani. Ya kan? Nah, selama ini nggak berani ngomong. Waduh, udah pandemi ngajakin dana paramita lagi untuk bangun wihara lagi. Tapi kayaknya nggak ada yang menjadi mempengaruhi seperti dasar raksasi. Hariti kan bisa mempengaruhi orang, ya kan? Ya, saya mau menjadi pelaksana sadharma Pundarika. Di antara kita ini nggak ada yang bilang, oh ya, mau bangun wihara, saya mulain. Nah, kalau yang besar sekali juga orang yang punya, nggak ada tuh S itu. Seperti si ini siapa? Baisya Raja, tumbang jiwa raga, ya kan? Tapi di antara kita, ya yang punya juga tetap aja disayang. Yang dia perluin apa? Beli rumah, bangun rumah, beli mobil, ya kan? Tapi nggak ada. Saya udah ada mobil, saya udah ada rumah. Ini perlu untuk pembangunan wihara karena ini adalah untuk menyebarluaskan dharma untuk selama-lamanya. Dia punya rezeki tidak akan habis karena wihara itu nggak bakalan dijual, tapi dipakai terus untuk pembabaran dharma, gitu kan? Ya, begitu sampai Matsuno Dono bilang, aduh saya udah nggak bisa ngomong, udah begitu tahu benar tepat waktunya apa yang saya butuhkan. Ya, jadi sumbangan juga bukannya uang aja. Tadi pada ngomong itu sumbangan suara. Ibu-ibu pada datang di sini, pada lihat di online, sumbangan waktu, ya kan? Tuh, ya. Jadi macam-macam sumbangan. Yang penting adalah ketulusan sungguh-sungguh hati, ya. Ini waktunya kan udah nih, saya cepat-cepat dadah. Itu poin pertama, dana paramita. Poin kedua, kesungguhan hati. Yaitu hanya gongyo, daimoku, pagi dan sore, tidak ada yang lain-lain. Sungguh-sungguh percaya hanya satu,
tidak ada yang lain. Tadi ditanyakan, kenapa saya masih ragu-ragu? Ya kan? Padahal Gosyo ini bilang, tuh pokoknya cuma ada satu ini, nggak ada yang lain. Menerima adalah mudah, artinya mempertahankan adalah sulit. Ya kan? Apalagi Hartina ikut sinjinnya dari orang tua, bukan dari asal-asal Hartina sendiri yang ikut dari teman atau mau ikut, tapi dari ikut-ikutan dari orang tua, gitu kan? Nah, terus juga tidak mengerti. Bukan hanya Hartina, masih banyak umat yang masih belum mengerti. Menganut kepercayaan kita kepada Gohonson itu sebetulnya apa? Semua masih mengharapkan Gohonson yang memberi penyelamatan, memberi kurnia. Apapun yang kita mau dijawab, dilindungi semuanya oleh Gohonson. Pikiran ini yang masih melekat di dalam benak kita. Apalagi yang masih muda-muda begitu. Yang tua-tua aja masih nyantel. Masih percaya. Ya kan? Seperti seperti jimat. Tuh. Ya, menerima mah gampang. Ayo Hartina, sebut nama orang Gejo, ikut mama, ikut papa ya. Kalau nggak ikut, awas. Ayo ikut pertemuan, ikut. Gongjo ikut, Gongjonya nggak tahu apa. Demoku ikut, Senin Kemis juga biarin. Menerima. Tapi untuk mempertahankan sulit. Karena itu. Karena setelah terima, beda. Ya. Saya maunya terima sebagai kepercayaan agama. Agama yang melindungi saya. Agama yang bantu saya memberi keselamatan. Agama yang kasih saya jalan. Apapun kesulitan saya dilindungi. Tapi kok sekarang enggak. Ajaran kita itu adalah pokoknya percaya di dalam diri sendiri ada kekuatan dunia Buddha, kuat bebas suci tanah. Itu munculkan. Rasanya beda, ya kan? Bertolak belakang, gitu kan? Apalagi nih kalau saya singgung si Hartina masih Valen. Tapi gimana dia nggak mau ragu-ragu? Pasti sampai sekarang dia masih ragu-ragu. Apalagi akarnya belum kuat. Sinjin masih ikut-ikutan, ya kan? Pasti di dalam pikirannya, walaupun anak muda, pasti pikirannya juga agama untuk menolong orang loh. Pasti segala kesulitan apapun bisa diatasi. Sekarang papa mama saya meninggal. Saya udah doa, udah sungguh-sungguh. Papa mama saya udah ngejalanin sungguh-sungguh kok meninggal. Ragu-ragu gak? Ya, masih ragu-ragu kan? Masih. Itu yang membuat kamu bilang saya masih ragu-ragu loh. Ya, sekejap tahu bisa timbul lagi, ya nanti hilang. Kalau lagi dengar begini dia hilang. Nanti kalau lagi sendirian lagi dia ingat lagi kenapa ya, gitu kan. Pasti timbul ragu-ragu. Nah kita harus ingat, ya mungkin kalau kita udah kasih tahu dia semua orang pasti akan mengalami lahir, tua, sakit, mati, itu dia bisa terima. Saya yakin itu bisa terima. Ya, yang dia nggak bisa terima itu adalah keraguan-raguannya seperti itu. Jangan lupa Hartina, untuk mempertahankan hati kepercayaan, kita pasti ditantang, dirintangi oleh 4 iblis. 3 rintangan, 4 iblis. Iblisnya dari mana? 1, dari 3 racun kita, keserakahan, kemarahan, kebodohan. Ini kebodohan kita yang mempengaruhi otak kita nih. Pikiran kita, perasaan jiwa kita terus aja. Jadi nggak puas. Dengan hal apa yang kita hadapi ini, rasanya nggak puas. Kenapa? 3 racun kita, ya. Keduanya, penyakit. Karena sakit juga timbul bisa ragu-ragu. Kita lihat orang yang sungguh-sungguh jalan, kok sakit? Timbul ragu-ragu. Kok bisa sakit? Ya, di mana kekuatan Nam-myoho Renge? Ragu-ragu. Ketiga, dengar, kok bisa meninggal? Kok bisa mati? Di mana kekuatan Nam-myoho Renge yang melindunginya? Padahal udah jalanin sungguh-sungguh, lu udah vaksin. Ya kan? Kok bisa meninggal?
ini pun jadi menimbulkan keraguan-raguan. Ini nggak gampang, saya tahu. Ya, tuh. Yang paling dahsyat adalah apa? Iblis surga 6. Iblis ini yang terus berkecamuk di dalam perasaan jiwa kita antara Valen dan Hartina. Terus, kenapa? Karena iblis ini mau kita, lu jangan percaya gohonson, namyo horenggejo, ngapain buktinya? Mungkin iblis ini bisa teman kita, bisa keluarga kita, saudara kita. Tapi semuanya itu dasarnya dari perasaan jiwa kita yang memang dasarnya masih ada perasaan seperti itu. Sehingga memanggil jodoh, ya kan? Berkecamuk terus tuh, berkecamuk. Ya, nggak usah. Ya, mungkin kita dengar diam. Begitu pulang kita renungin, iya juga ya, kenapa ya begini. Ini, ingat, semua ini adalah iblis yang ingin memakan pelaksana Sadharma Pundarika Sutra. Kan digosok kan? Jin yang memakan pelaksana Sadharma Pundarika Sutra. Ya, kita harus bangkit. Enggak, saya yang harus makan jin itu yang menghalangi saya. Saya harus jadi pelaksana Sadharma Pundarika Sutra. Saya cinta mama, saya cinta papa, saya sayang papa, saya sayang mama. Tidak boleh saya mengfitnah Dharma. Gonson ini adalah satu-satunya warisan dari papa mama. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih berharga dari ini. Saya harus pertahankan. Bukan hanya saya pertahankan Gonson yang ada di rumah, tapi saya harus jalankan sungguh-sungguh ajaran yang sesuai ini. Saya harus menumpuk karma baik sama Valen. Papa mama sudah masuk ke alam semesta, sudah tidak kelihatan apa-apanya. Tapi saya yakin kalau saya jalankan sungguh-sungguh, saya bahagia. Orang tua saya juga bahagia. Karena saya adalah kelompok Ken Sokumyo, satu kelompok warna nasib yang sama. Maka itu yang paling utama adalah saya nggak boleh ragu-ragu. Saya nggak boleh kalah sama iblis. Harus terima hikmah baiknya ini. Ini adalah pelajaran buat saya. Kalau saya tidak menjalankan apa boleh dikatakan warisan dari mama papa ini, berarti saya menjadi anak yang durhaka, tidak berbudi. Ini keinginan iblis, ya. Jadi Valen Hartina harus berkuat hati kepercayaan. Nah, untuk mantapkan percayaan ini, kita harus tetap berada di mana usaha. Seperti kita nih Dharma Duta, gila pertemuan. Kemana aja kita uber, di mana ada kita uber. Nah, begitu juga Valen, Hartina, di mana ada GM, di mana ada Gosyo, dimanapun ada. Kalau kita ada waktu, ada link, masuk. Ada link masuk, dengar. Kita juga bukannya bilang kita mau ceramah. Saya juga belajar. Saya belajar setiap kali pertemuan, saya ambil hikmahnya. Ya kan? Begitu juga artinya. Ini yang membuat kita terus seperti air yang mengalir. Jangan stop. Ya. Dari kebiasaan-kebiasaan ini, ya, jiwa kamu tuh jadi biasa, bisa terima suasana apapun, keraguan-raguan itu akhirnya menjadi hilang. Ya, timbul semangat untuk jalankan hati kepercayaan yang sesungguhnya. Tapi ini gangguannya iblis nih, ya. Siapa aja pasti diganggu, ya. Ada orang yang kesulitan luka diganggu, orang yang senang juga diganggu. Banyak orang yang senang juga, dia tidur pakai selimut, pasang AC, enak-enak. Ya, lagi nikmati dinginnya AC sama selimut, tapi dia nggak tahu karma dia semua itu dia habis dipakai sedemikian rupa, dia membuat karma lagi. Ya, nah kemudian tadi pertanyaan terakhir apa? Hartina, pertanyaan terakhir. Yang dimaksud jiwa kekal abadi. Jiwa kekal abadi. Ini umur berapa yang nanya ya? Anak-anak. Anak-anak ya. Kayaknya 14-an. GM. Mungkin juga belum nyampe kalau dijelasin. Tapi ya secara umum di dalam agama Buddha kita menjelaskan
bahwa jiwa kita itu hidup dalam 3 masa. Lampau, sekarang, dan akan datang. Dan semua umat manusia, makhluk semua juga pasti akan mengalami proses lahir, tua, sakit, mati. Yang dinamakan kekal abadi itu setelah mati, hanya jiwa, hanya badannya, bentuknya yang semuanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang dikatakan jiwanya itu menyatu, itu berupa getaran, masuk ke alam semesta berdasarkan karma yang dia buat di masa hidupnya, dia menjalani karma yang bagaimana. Nah, kan kita ada 10 dunia, saya tidak akan menjelaskan itu, mungkin juga nggak nyampe, nanti tanya Bapak Irawan aja ya. Jadi sesuai dengan karma yang dibuat semasa hidup, masuk ke alam semesta. Antara dunia buruk dan dunia kebahagiaan, dunia pencapaian, dunia Buddha dan dunia buruk di situ, ya. Jadi tergantung gelombangnya nih, getarannya itu berupa gelombang, ya.